Bonus demografi adalah istilah yang sering disinggung oleh pemerintah. Diperkirakan negara Indonesia itu akan menghadapi bonus demografi dalam waktu yang sangat dekat. Kemudian, banyak kalangan masyarakat yang sering mewacanakan mengenai bonus demografi ini. Seberapa pentingkah bonus demografi? Mari kita berpendapat. Data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Hal tersebut ditandai dengan turunnya angka ketergantungan penduduk yang berada di bawah 44%. Yang artinya secara sederhana, 100 orang penduduk usia produktif itu hanya akan menanggung 40 orang usia non-produktif. Sebelumnya, rasio ketergantungan kita atau usia produktif terhadap usia non-produktif pada tahun 1971 itu berada di angka 86,8%. Angka di bawah 50% itu menjadi sebuah jendela peluang karena secara teori penurunan rasio ketergantungan di bawah 50% itu akan mengurangi biaya untuk pemenuhan kebutuhan penduduk usia non-produktif. Sehingga sumber daya yang ada itu bisa dialokasikan atau dialihkan ke sektor lain untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan juga memantik sektor lainnya untuk berkembang. Nah, secara singkat, bonus demografi ini merupakan suatu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja itu lebih besar dibandingkan penduduk yang non-produktif. Dan menurut data dari BKKBN, penduduk usia produktif nanti itu akan mencapai di angka 70%. Sedangkan usia non-produktif itu berada di bawah 30%. Atau sekitaran usia produktif itu berada di 180 juta orang ke atas. Dan usia non-produktif itu di bawah angka 60 juta ke bawah gitu. Sehingga itu menjadi sebuah keuntungan bagi negara kita. Nah, akan tetapi selain menjadi sebuah keuntungan, bonus demografi ini juga bisa menjadi sebuah ancaman. Karena bonus demografi ini berbicara tentang pengelolaan sumber daya manusia. Ketika jumlah usia produktif begitu dominan di sebuah negara, tetapi pemerintah dalam sebuah negara tersebut tidak mampu mengelola dan juga mendistribusikan serta mengarahkan usia produktif angkatan kerja itu, maka itu tidak akan menguntungkan apapun bagi sebuah negara tersebut. Nah, tantangan yang pertama menurut kita adalah tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini bisa dibentuk melalui instrumen pendidikan yang terarah. Itu salah satu instrumennya. Sehingga ada kejelasan mengenai seseorang ketika melanjutkan pendidikan atau melanjutkan studi, endingnya itu akan kemana. Nah, itu yang sebetulnya di pikiran kita itu masih belum ada kejelasan orientasi. Sehingga kita seolah-olah dibebas liarkan gitu, hanya memenuhi sebuah kewajiban untuk berpendidikan saja, tapi di sisi lain tidak ada sebuah orientasi yang jelas akan kemana pendidikan kita hari ini gitu. Karena pendidikan yang kita bangun hari ini itu akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan mendatang. Kemudian instrumen yang kedua yang bisa digunakan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia itu adalah tentang pelatihan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh individu dari usia produktif nanti. Nah, pelatihan skill ini penting karena kita harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan industri, kemudian kebutuhan pasar kerja dan lain sebagainya. Dan secara ekonomi juga harus menjadi sebuah faktor pendorong yang cukup determinan. Seperti halnya tentang pembukaan lapangan kerja yang begitu luas, kemudian menciptakan iklim pasar kerja yang sesuai dengan kemampuan, skill, dan juga harapan dari masyarakat kita tentunya. Karena meskipun ketika angkatan produktif itu banyak, dominan, kemudian dari segi pendidikan itu tinggi, dari segi skill itu cukup mapan,
tapi kebutuhan pasar kerja kita tidak sesuai dengan skill dan juga kemampuan serta apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri, maka itu tidak menjadi sebuah kombinasi yang baik, atau satu sama lainnya itu tidak saling mengisi, tapi satu sama lainnya itu akan menutup, sehingga itu akan bertabrakan dan tidak memiliki dampak yang positif untuk kedepannya. Karena di sisi lain kita pun harus melihat bahwa dari segi ekonomi, penduduk miskin di negara kita tuh pada ini data tahun 2022 di bulan Maret itu ada sekitar 26,16 juta masyarakat miskin di Indonesia. Dan itu pun terbagi ke dalam dua kategori. Masyarakat miskin pedesaan itu berada di angka 12,9%. Kemudian masyarakat miskin perkotaan itu berada di angka 7,50%. Nah, dari peningkatan kualitas SDM dan juga ranah ekonomi sebagai ending dari seseorang atau kelompok usia produktif itu harus saling mengisi untuk menekan atau menurunkan angka kemiskinan yang cukup lumayan besar ketika kita akan menghadapi era bonus demografi, sehingga ada sebuah kesesuaian antara peningkatan kualitas SDM dengan iklim ekonomi yang akan kita ciptakan. Dan kondisi ekonomi pun itu harus kita arahkan sesuai dengan peningkatan kualitas SDM tadi, sehingga satu sama lain itu mampu memberikan efek yang positif bagi sikap kita tentang bonus demografi. Dan di sisi lain, kita pun secara indeks pembangunan manusia itu berada di urutan 113 dari 188 negara. Dan yang mengagetkan, kita tuh masih berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Ini menjadi catatan penting karena kita boleh bangga dengan adanya bonus demografi yang akan kita hadapi nanti. Tapi di sisi lain, bonus demografi ini itu bisa menjadi sebuah keuntungan yang begitu besar bagi negara Indonesia, tapi di sisi lain juga menjadi ancaman yang begitu besar. Karena kita perlu belajar dari negara-negara yang memang sudah mengalami bonus demografi. Dan tidak semua negara yang mengalami era bonus demografi ini berhasil. Ada pula yang gagal, seperti Afrika dan juga Brazil. Tapi di sisi lain ada juga negara yang berhasil, seperti Jepang dan Tiongkok. Jepang di abad ke-19 atau tahun 90-an itu mengalami era bonus demografi. Dan Jepang itu mampu memanfaatkannya dengan baik dan juga terarah, sehingga Jepang pada waktu itu berada di posisi ketiga dari segi ekonomi secara dunia. Dan Tiongkok pun itu juga mampu memaksimalkannya dengan cukup baik. Dan itu terbukti bahwa Tiongkok pada hari ini itu menjadi sebuah superpower negara yang memiliki kekuatan yang begitu besar di ranah global. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan mengenai bonus demografi. Kita harus mewaspadai bonus demografi karena bonus demografi seperti yang kita katakan tadi itu memiliki dua sisi. Apakah akan menjadi ancaman atau menjadi keuntungan yang begitu baik bagi negara Indonesia? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Mari kita berpendapat.